Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya kalian sudah sarapan, sudah mandi, dan siap untuk belajar hari ini. Anak-anak, mengingat kondisi seperti sekarang ini, kalian harus selalu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Dan selain itu, kalian juga harus menerapkan pola hidup yang sehat. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebagai wujud cinta kita kepada tanah air Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1 tentang ekosistem dan komponen ekosistem. Anak-anak, untuk materi sebelumnya tentang tema 4, subtema 4, dan pembelajaran 6, tentunya kalian harus selalu mengingatnya dan harus selalu belajar di rumah ya. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, kalian mampu menyimpulkan konsep-konsep teks non-fiksi melalui teks bergambar. Yang kedua adalah kalian mampu menunjukkan konsep-konsep teks non-fiksi melalui sebuah paragraf. Yang ketiga adalah kalian mampu menguraikan jenis-jenis hewan beserta makanannya masing-masing. 4 adalah membuat jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Ibu mempunyai 2 gambar, coba kalian cermati baik-baik ya gambarnya. Pada gambar pertama, memiliki struktur alam yang dipenuhi tebing dan jurang. Tidak terdapat tumbuhan sedikit pun, terlihat gersang, tidak terdapat hewan, dan tidak ada interaksi antara unsur biotik dan abiotik. Sedangkan pada gambar kedua, memiliki struktur alam berupa dataran rendah, terdapat pepohonan dan rerumputan yang hijau, terlihat subur, terdapat berbagai macam hewan, dan terdapat interaksi antara unsur biotik dan abiotik. Setelah kalian cermati 2 gambar tadi, sekarang kalian cermati percakapan berikut ini ya. Udin sangat gembira hari ini. Ia baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari bibinya di kota, sebuah buku pengetahuan bergambar. Ia pun tak sabar ingin menunjukkannya kepada teman-temannya. Hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepada kalian. Apakah itu, Udin? Kelihatannya sesuatu hal yang menarik. Tentu saja, aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku. Wow, itu benar-benar menarik. Apa isi bukumu itu, Udin? Buku ini tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem. Apakah ekosistem itu, Udin? Dapatkah kamu menjelaskannya untuk kami? Menurut pendapatku, lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain memuat gambar-gambar, buku ini juga memuat penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal.
Misalnya, seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Dari teks dan percakapan yang sudah kita simak tadi, ternyata Udin itu memiliki sebuah teks non-fiksi, yaitu teks yang berisi berdasarkan kenyataan yang benar-benar ada. Untuk lebih jelasnya, kalian simak materi berikut ya. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang benar-benar ada. Teks non-fiksi bersifat informatif, yaitu penulis bertanggung jawab atas kebenaran dari peristiwa, orang, dan atau informasi yang disampaikannya. Contoh teks non-fiksi diantaranya surat, laporan, makalah, buku petunjuk penggunaan suatu barang, dan sebagainya. Anak-anak, dalam teks bacaan ekosistem sekarang kita temukan pikiran utama dan informasi penting yang ada dalam setiap paragrafnya. Anak-anak, kita tadi sudah menyinggung tentang ekosistem. Tahukah kalian ekosistem itu apa? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Salah satu bagian dari ekosistem adalah hewan. Hewan memerlukan makanan dan minuman untuk kelangsungan hidupnya. Untuk lebih jelasnya, coba kalian cermati teks bacaan berikut ya. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang hanya memakan daun tumbuhan. Ada pula hewan yang hanya memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun, ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Bagian tanaman berupa buah juga disukai hewan. Belatung senang memakan bagian dalam buah dan ini seringkali merugikan para petani buah-buahan. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji. Biji padi sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Setelah kalian simak teks bacaan tadi, sekarang kalian perhatikan tabel gambar berikut ini ya. Dalam tabel ini terdapat beberapa hewan dan jenis makanannya. Contoh gambar pertama adalah ayam. Salah satu makanan ayam adalah biji-bijian. Gambar yang kedua adalah kambing. Salah satu makanan kambing adalah daun. Gambar yang ketiga adalah sapi yang memakan daun, batang tanaman padi, dan jagung. Dan gambar yang keempat adalah kucing. Makanan kucing diantaranya tikus dan daging. Tadi kita sudah membahas tentang teks non-fiksi, ekosistem, dan jenis-jenis hewan beserta makanannya masing-masing. Jadi, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah 1. Teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan kenyataan yang benar-benar ada. Teks non-fiksi itu bersifat informatif. Contoh-contoh teks non-fiksi adalah surat, makalah, laporan, buku petunjuk penggunaan suatu barang, dan sebagainya. 2. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Salah satu bagian dari ekosistem adalah hewan. Hewan memerlukan makanan dan minuman untuk kelangsungan hidupnya. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan lain. Hewan pemakan tumbuhan diantaranya ayam, sapi,
kambing, gajah, dan sebagainya. Sedangkan hewan pemakan hewan lain diantaranya ular, kucing, harimau, ikan hiu, dan sebagainya. Sekarang, kalian kerjakan latihan soal melalui link di bawah ini. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya yaitu tentang golongan karnivora, herbivora, dan omnivora. Selain itu, kita juga akan membahas tentang tanda nada mayor dan minor. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.